Halo teman perjalanan, kembali lagi bersamaku di Suara Perjalanan. Kecewa biasanya tidak datang sebagai ledakan, tapi sebagai rasa sunyi yang pelan-pelan mengendap, yang muncul saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan, saat usaha-usaha yang kita anggap cukup ternyata belum dianggap apa-apa, atau ketika kita menaruh percaya kepada orang, situasi, dan bahkan pada diri sendiri, lalu semuanya berjalan di luar kendali. Di fase ini, kita sering bingung membedakan mana nasib, mana kelalaian, dan mana kesalahan kita sendiri. Kecewa membuat kita mempertanyakan banyak hal sekaligus, keputusan yang sulit diambil, pilihan hidup yang terasa stagnan, dan nilai diri yang tiba-tiba terasa menurun hanya karena satu kegagalan atau penolakan. Masalahnya, kita jarang benar-benar menanggapi rasa kecewa dengan sehat. Kita cenderung menekannya, menutupnya dengan kalimat, "Aku gak apa-apa." Aku membandingkan luka kita dengan orang lain. Seolah penderitaan harus di-compare, diadu. Ada yang melampiaskannya dengan marah, ada yang memilih untuk diam, dan ada pula yang menyalahkan diri sendiri secara habis-habisan sampai lupa bahwa manusia memang tidak selalu menang. Di titik ini kecewa berubah dari perasaan menjadi beban. Bukan karena rasanya terlalu besar, tapi karena kita memikulnya sendirian tanpa pernah mengaku bahwa kita sedang terluka. Menanggapi rasa kecewa seharusnya dimulai dari kejujuran pada diri sendiri. Mengakui bahwa kita sakit tidak membuat kita terlihat seorang yang lemah. Justru itu tanda bahwa kita masih terhubung dengan perasaan kita. Dari kejujuran itu, kita belajar memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang memang kita harus lepaskan. Kita mulai memahami bahwa tidak semua gagal adalah kesalahan pribadi, tidak semua yang pergi adalah hukuman, dan tidak semua penolakan adalah bukti bahwa kita tidak layak. Disinilah proses pendewasaan terjadi. Ketika kita berhenti memaksa segalanya sesuai harapan dan mulai merawat diri dengan lebih sadar dan penuh batas. Pada akhirnya, kecewa bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi diolah. Ia mengajarkan kita tentang batas, tentang ekspektasi, dan tentang pentingnya tidak menggantungkan nilai diri pada hasil semata. Mungkin kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi dari kecewa kita belajar cara berdiri dengan lebih utuh, lebih tenang menerima, lebih bijak berharap, dan lebih lembut pada diri sendiri. Karena orang yang benar-benar kuat bukan yang tidak pernah kecewa, melainkan yang mampu berjalan lagi tanpa kehilangan kepercayaan pada hidup, meski hatinya sudah tidak utuh lagi. Terima kasih sudah mendengarkan Suara Perjalanan episode kali ini. Bye-bye.